Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. An Jabir ibni Abdullah qala lama nazala bismillahirrahmanirrahim harabal gunamu ilal masrik wa sakanati riyahun wa hajal bahru wa asawat al bahaimu li adaniha wa rujimat asyayatun minas sama wa khalaqallahu azza wa jalla bi'izzatihi la yusamma ismuhu ala saqamin illa syafahu wa la yusamma ismuhu ala syai'in illa baraqahu fi wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Dzakarahu Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Para jamaah kantin yang kami hormati, para pemuda dan pamudi, pada kesempatan malam ini pamudinya nggak hadir, dikira pengajian hari hujan mah. Santriwan yang kami cintai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang kami hormati, wabil khusus pengurus Haji Jami Al-Mukhlisin yang kami banggakan. Pertama-tama yang sangat utama, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa syukur alhamdulillah kadirat ilahi robbi, yang mana dalam kesempatan malam ini walaupun dalam keadaan cuaca yang ini dengan rintis-rintis hujan, namun kita semua dan para pemuda tidak mengurangi untuk bersemangat. Mudah-mudahan kesemangatan ini menjadikan satu wasilah, satu sabab harapan kita semua, khususnya bagi keluarga besar kantin atau Subaniyah, semoga akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberkahi sehingga tujuannya akan tercapai apa yang diharapkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Harapannya nggak ada lain adalah membentuk masyarakat mengenal dinul Islam secara kafah, karena di Indonesia ini masih banyak umat Islam hanya sekedar memahami nama Islam saja, tapi tidak mengerti apa arti Islam secara keseluruhan. Maka dengan itu mudah-mudahan adanya pengajian seperti ini, kita cara berangsur, cara bertahap, sedikit-sedikit kita memahami apa arti Islam miturut pandangan syariat Islam, miturut aturan Islam secara yang benar. Kadang-kadang kita kenal agama Islam tapi tidak tahu isinya Islam.
Seperti halnya kita kenal makanan buah harum manis, tapi tidak pernah merasakan enaknya harum manis. Kata orang lain, harum manis itu buahnya wangi dan enak. Kata orang lain, pernah belum merasakan? Belum. Itu banyak yang seperti itu. Kita umat Islam hanya sementara mengenal namanya saja Islam, tapi tidak tahu isinya Islam atau aturannya Islam yang ada dalam syariat Islam, yang tentunya diperkuat pertama dengan Al-Quran, yang kedua dengan Al-Hadis, ketiga dengan Al-Asar, keempat dengan Ijma, kelima dengan Qiyas. Itulah Islam menurut paham daripada ulama-ulama Nahdliyin. Salah ulama-ulama salafiyah yang dipelopori, yang pertama pemahaman Imam Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, dan Hanafi. Itu imam-imam yang empat itu adalah sebagai mustahid yang diakui oleh umat Islam sedunia. Selain itu tidak diakui sebagai mustahid yang benar. Maka dengan itu mudah-mudahan bagi masyarakat Citra kita memahami Islam secara keseluruhan, tidak hanya Al-Quran saja, tidak hanya Al-Hadis saja, tidak hanya Al-Asar atau Ijma, tapi kita keseluruhan yang mengandung dalam memperkuat Islam ini kita pelajari agar kita jangan saling menyalahkan. Para pemuda yang kami hormati, pada malam ini kita membawakan judul semua dengan apa? Judulnya adalah membaca atau bacaan Bismillah atau Basmalah. Secara panjangnya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillah diturunkan ke alam dunia ini? Mungkin ada guna dan manfaatnya. Juga Allah setiap makhluk pasti ada manfaatnya. Tidak hanya untuk seseorang, bahkan untuk orang lain. Tidak hanya untuk dibaca, bahkan untuk lain daripada dibaca juga ada manfaatnya. Semua Allah yang ciptakan, apa di Al-Quran, buah-buahan, pepohonan, semua ada manfaatnya. Kalau kita tahu manfaatnya, daun-daun, semua ada manfaatnya. Al-Hakim, Allah yang bijaksana. Tidak mungkin Allah menciptakan kalau tidak ada manfaatnya. Semuanya ada, cuman kita tidak tahu. Mungkin kalau kita sedikit, menurut kesadaran juga ada kebutuhan untuk kesehatan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Bismillah pun sama. Bahkan dikatakan oleh Atha an Jabir bin Abdullah qala, lama nazala Bismillah, ketika Allah menurunkan Bismillah ke dunia ini, harbal ghanam, mega lari dari masyriq ke barat. Kenapa? Merasa takut kepada Bismillah. Dengan nama Bismillah aja dia sampai lari ke alam, ke barat. Dari mana? Dari timur lari ke barat. Wah, sangat riah. Angin, udara begitu kencang, terdiam sejenak. Ketika Allah menurunkan Bismillah, udara pun tadinya kencang, jadi terdiam, termenung. Ini pada awal Allah menurunkan Bismillah. Semono santere, angin diam saja. Bisa jadi hikmahnya kalau kita pelajari, ketika angin panjang, ada angin belit atau beliung, kita baca Bismillah yang banyak, bisa jadi angin bisa terdiam kalau kita membaca dari kitab tersebut. Karena awal dari turunnya angin ke bawah atau Bismillah ke bawah adalah angin terdiam, segitu kencang dari menang. Wahajal bahru, sehingga
lautan pun bergoyang, obah-obahkan bergoyang, lautan bergoyang ketika bismillah turun ke dunia. Tidak berdiam, terus bergoyang. Wa asqadat al-ba'in, semua raja kaya biadaliha, dia diam dan mendengarkan. Semuanya bengong alias melohok. Apa melohok? Dok, melohok naon bahasa naon melohok? Tercenang. Ya. Jadi bahasa Sundanya melohok. Jadi melohok dengan telinganya ketika turun bismillah. Semua al-bahaim termenung, tercengang. Ada apa gerangan? Kok suara sepedek nih? Diam semua. Warujimat asayatin, setan bahkan mendapatkan benturan dari Allah Subhanahu. Dia lari terbirit-birit. Apa terbirit-birit? Apa suara terbirit-birit ya? Lari kencang. Dia merasa sasak, jadi bahasa Citram. Terbit lari, sasak. Wah, saking hebatnya pada bismillah. Setan lari sampai kenceng. Wa khalaqallahu azza wa jalla bi izzati la yusamma ismuhu ala saqam illa safahu. Dan Allah akan bersaksi dan bersumpah ketika namaku dibacakan kepada orang yang sakit, aku bersumpah akan disembuhkan oleh asmaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini bisa baca dari dukun dong. Bismillah, sembuh. Ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makanya kalau kita kaji ini mungkin ada hikmahnya. Tidak hanya manfaat tapi hikmah dari baca ada sebetulnya. Kenapa tidak tahu kita ini kadang-kadang di air dengan Allah kayak ya bahaya. Ilok iya seperti itu kira-kira. Kurang percaya. Kita baca Yasin gampang, bismillah aja. Nah ini padahal luar biasa gitu loh. Ya. Illa ala saqamin illa syaqau wal yusamma ismu ala syai'in illa barakah. Dibacakan pada apa saja illa akan dikasih kebaikan pada apa yang kita tuju. Ini luar biasa. Makanya kita bismillah ini kan luar biasa. Kalau kita ingin menjinakkan satu hewan, bacalah bismillah 1000 kali. Mau baca bismillah boleh. Mau baca bismillahirrahmanirrahim boleh. Saya ingin menjinakkan umpamanya satu, kira-kira menjinak nurut baca bismillah 1000 kali. Airnya diminumkan sama binatang tersebut, insya Allah lama akan dia tunduk kepada manusia. Jadi manuk. Ini luar biasa bismillah kok. Hebatnya bismillah, asma Allah yang luar biasa. Maka semua manusia, semua kitab yang ada dalam bumi ini pasti diawali dengan kata-kata bismillah. Al-Quran diawali dengan bismillah. Semuanya. Bahkan sinden pun kata mau nyanyi bismillah dulu. Tanya sinden Sunda, Jaipongan, sebelum nyanyi yang lain pasti dok yang diawali bismillah gitu kan, ngawitan manggung pasti kayak kue nada widi kanu agung. Nah seperti gitu bismillah mah dengan bismillah tapi ayam makna ayam penyanyi mah masa kita semat Islam nggak mau baca bismillah? Mau ngaji bismillah, mau minum bismillah, mau makan bismillah, mau tidur bismillah, pegang HP bismillah. Kemanapun kita pergi diawali dengan baca bismillah.
Kata Rasulullah dalam kita hujatun, barang siapa yang semua bertindak oleh bismillah, insya Allah akan diselamatkan dari makan Syabaniyah di neraka. Syabaniyah tidak akan mengenal kamu. Kamu akan selamat dari api neraka. Diselamatkan dari neraka, pasti masuk surga. Makanya dibiasakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa lo baca Bismillah nang? Ya lotok lah. Baca Bismillah orang apa? Kita Bismillah aja. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, ada satu hikayat yang luar biasa. Ada Abi Yazid Al-Bastami. Abi Yazid itu adalah sebagai budaknya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Waktu itunya yang awalnya ada seorang pembantu, dia saking tidak suka ini Abi Yazid, masya Allah nggak keluar, dia selalu baca kitab, baca Quran, Bismillah terus-terusan. Dia diracuni oleh pembantunya, bawa air kopi tapi diisi dengan racun. Abi Yazid kan seorang waliullah, tahu. Abi Yazid baca apa? Bismillah. Bagaimana bismillahnya? Ingin tahu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi daun. Santet, teluh, tidak akan mampu. Bismillah dengan menyebut asma Allah, alladzi la yadurru, tidak akan membahayakan atau membahayakan, ma'asmihi dengan asma Allah, opo daun, penyakit apapun. Yang penting kamu baca Bismillah. Mau makan Bismillah, mau tidur Bismillah, masuk rumah Bismillah, masuk masjid Bismillah, mau wudhu Bismillah, mau ngaji Bismillah, angkat air Bismillah, minum Bismillah. Dibiasakan. Karena setiap manusia pasti ada setannya. Setiap manusia satu orang setannya lebih daripada satu. Tapi lain setan orang yang beriman yang sering baca Bismillah dengan setan yang tidak orang baca Bismillah. Kalau yang sering baca Bismillah, setannya begang-begang, kuru-kuru. Lamun simbangane orang baca Bismillah, setannya lemu-lemu. Soalnya Pak Dokter, kalau minum tidak baca Bismillah, setannya ikut minum. Kalau makan tidak baca, setannya ikut makan, jadi gendut. Tapi kalau baca Bismillah, setannya akan kabur. Makanya setannya orang ini kurus-kurus, bengkek-bengkek, rengkek, tengkorak. Karena dia merasa takut. Mau makan Bismillah, mau minum Bismillah, tidur bersama istri Bismillah, apa saja Bismillah, mau mandi Bismillah, dia akan kabur. Jadinya setannya tuh bengkek-bengkek. Setan ada yang gendut, ada yang bengkek. Kalau yang gendut setannya yang tidak pernah baca Bismillah, setannya gendut-gendut. Bahkan daripada kamu masih gendut, setan kayaknya. Pantesan makannya seprong piring kurang, orang Bismillah singa kemarin setan barangnya. Kurang bae madang sepiring mentung kurang, yang murah Bismillah setannya melu mangan, akhirnya setan sing lemu ya, sebab kemasukan setan. Baca Bismillah, jangan berhenti terus. Makanya kalau ada yang minta air, Pak minta air, baca Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi daun. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi daun. Mau corona, mau apa, insya Allah tidak akan nyampe. Apal hak Bismillah, apal Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi daun. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi daun. Penyakit apapun ketika baca Bismillah, insya Allah tidak akan kena. Yang penting yakin loh. Apalagi dalam kitab Uzinatul Asrar, kalau kita punya keinginan, kita punya kemauan, maaf bukan melet,
Bismillah aja yang banyak. Saya punya mau ya Allah, ingin kepada siapa? Kepada wanita itu supaya mau dia mau. Baca bismillah 1000 atau 10.000, insya Allah dia akan mau. Oh begitu mah banggu, nggak apa-apa, yang penting jodoh dari Allah, kan mintanya sama Allah. Kita punya jodoh, kita pada syariat baca bismillah sajalah yang banyak ya, yang baca bismillah insya Allah. Coba baca dalam kitab Zinatul Asrar, ada yang 3.000, 10.000, 12.000, insya Allah kebutuhanmu akan dicumpani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sing penting memperbanyak baca bismillah. Apalagi kata teman saya, kata dok, teman saya pernah ngasih tahu, kalau kita ingin apa sih deleka, tujuan jahat, pegang pasir, nggak usah baca bismillah katanya. B-nya lapan bismillah, babibu, pasir akan jadi tawon. Kata dia, kalau saya mah masih yang jadi pasir. Nah itu luar biasa bismillah. Kenapa? Allah sudah tahu tujuan kita semua. Itu luar biasa bismillah. Pasir pun akan jadi tawon katanya. Dia itu ahli hikmah. Coba saja dulu tahun berapa itu? Babibu, apa enggak babibu? babibu, terus babibu. Saking hebatnya bismillah. Bahkan Walang Sungsang waktu dulu menantang sekali, waktu naik dari sini ke Arab cuman hong, tapi ketika masuk Islam hongnya tidak berlaku. Bismillahirrahmanirrahim nyampe ke Indonesia, cuman bismillah doang. Kenapa? Yakin dan percaya. Kenapa sekali tidak? Karena tidak yakin. Ya, tidak percaya. Lah, apalagi bismillah, baca yasin juga nggak ada apa-apanya. Karena kurang yakin. Pasti di dalam hatimu dan hatiku ilok iya pun. Nah, itu kan seperti itu. Tuh, dokter juga ketawa. Wah, sok bismillah bapak. Nah, tidak percaya. Orang dulu ada orang Cina katanya minta waktu dulu di Balai Rantai, minta amal-amal, minta ajimat. Yang diisi itu apa? Bukan bulu ketek dimasukkan ke dalam besar. Dia percaya hebat kok mandi, padahal bukan bacaan. Orang Cina bulu ketek, bulu ketek dimasukkan, diberi oleh kiai itu, apalagi bismillah, luar biasa. Nah ini ya, maka kata Rasulullah SAW, man min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaiton, barang siapa saja di antara kamu sekalian yang baca bismillah illa dzaba, kecuali hajur apa seton kama yadrosos alanar, seperti hajurnya besi di neraka atau besi terhadap api, kayak hancure besi ninggeni, lamun besi diobong pasti hancur. Setan itu ketika orang hancur bagaikan bagaikan besi kena geni, itu hancurnya setan seperti itu. Makanya jangan ragu-ragu, mau masuk mobil bismillah, mau naik motor bismillah, insya Allah selamat. Bukan cerita, ini cerita saya pribadi. Waktu dulu dari pengadilan agama saya naik motor berdua. Secara akaliah pasti saya akan tabrakan dengan orang bawa bambu satu, ring siji belok. Kenapa? Dengan Allah kita baca bismillah dan ya koyum, motor itu ada yang memindahkan, selamat, orang tabrakan. Padahal harus
semua manusia menjerit, tapi selamat orang tabrakan. Motornya kayak nasi ngalih, selek. Nah, itu hebatnya. Karena keyakinan. Karena keyakinan. Ya, luar biasa kan? Bukan pamer, bukan. Karena keyakinan kita terhadap bacaan tersebut, insya Allah. Tidak usah panjang, yang pendek saja, insya Allah. Apalagi di bismillah, asma Allah subhanahu wa ta'ala, setan pun akan jauh. Ada seorang wali, ada seorang ahli ibadah ingin tahu setan, pengen baru setan, beda dari ahli ibadah terus, ya Allah pula pengen baru setan, awan bengi cengkang cengkung terus, tapi tidak pernah dilihat oleh dia setan selama dia ingin melihat setan. Ketika dia memutuskan, ya Allah sudah aku memutuskan saja, sudah enggak apa-apalah tidak melihat, saya sudah menyerah, barangkali belum waktunya saya dikasih tahu. Ketika dia memutuskan tidak ingin tahu setan, akhirnya dia diberitahu oleh Allah setan adanya di setiap manusia. Pamane ke setan bocah sekene akeh. Anak jaraknya setan kalau buka anak sing sekilan deketnya, anak maning sedepak, anak maning semeter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Itu menggoda setan kepada manusia. Anak maning singa hiji setannya kalau manusia. Kadalang ning kue sing ahli ibadah. Anak maning sing kadoan nggodane. Tergantung keingatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lamun wong orang pisan setannya ya hizbu setan, kita akan dikuasai oleh setan. Setan tidak akan jadi satu dengan kita. Namanya hizbu setan. Kita sudah dikuasai oleh setan. Sebab setan masuk ke dalam manusia itu seperti perjalannya darah di otot. Masuk kayak darah perjalanan di urat-urat saraf. Itu setan seperti itu. Makanya mudah-mudahan lamun anak santri selalu baca bismillah terus, insya Allah setan semakin jauh. Malamin berzikir. Tapi lamun kelalen bismillah, insya Allah setan akan selalu dekat. Bisa sekilan, bisa sedepak, bisa bersama setiap hari bersamaan. Lamun katon mah, untung gak orang katon. Bentuk guys, kuntung orang katon. Ada mana hiji setan di dalam tubuh manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudur, selalu mengganggu dalam tubuh manusia, masuknya ke dalam diri manusia. Makanya dibiasakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Apal nang bismillah apal? Apa? Sing ora ki ngapane? Macane. Garap ngangkat kah? Nah. Paling bismillah minum. Jukut kacamata orang bismillah maning. Jukut HP orang bismillah maning. Kalau tidak bismillah, ya setan semakin dekat dong. Akhirnya merasa nikmat main HP sehingga waktunya terlewat. Kenapa? Setannya ikut main HP. Itu kan? Sama. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan kalau main HP orang ngantuk, tapi ngaji ngantuk. Main HP sampai jam 1. Setannya ikut main. Jadi setan, nah ini temanku. Waktu subuh jam 6 subuh datang terus-terusan puyeng. Jam 3 puyeng bilang turu, tangi jam itu. Jadi setan, itulah temanku yang setia. Ketika dia meninggalkan, dia saya terserah aku lari. Saya takut kepada Allah. Itu setan. Makanya dibiasakan. Kalau kita tidak bisa tidur, jangan buka HP, bukbirin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum terus sebelum
terus ya hawiyakum kalau gak bisa tidur. Itu gangguan setan terus menerus. Bismillah, 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 bismillah. Terus baca bismillah. Setan semakin terbirit-birit, semakin jauh. Ya. Jadi mudah-mudahan, jadi barang siapa yang baca bismillah, maka setan hajur tubuhnya bagaikan besi dihajurkan di api. Maka mudah-mudahan kita jangan sampai lupa, ya. Jangan sampai lupa baca bismillah. Di sini qala Ibnu Mas'ud, syaitonul mukmin mahzulun. Setonnya orang mukmin mahzulun, kuru kering badannya. Itu bukan kira-kira. Tapi wasaitanun, bukan orang mukmin, adalah gembul. Nah, kalau gemuk karena dia adalah selalu ikut makan. Maka dengan itu kita dibiasakan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja, ingin apa saja, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang panjang, ada bismillah kabir, ada bismillah shogir. Kalau yang kabir, bismillahilladzi la yadurru ma'asli syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas sami'ul. Ada lagi bismillahilladzi la yadurru ma'aslihi daun. Ada lagi bismillahilladzi amanin, ya. Banyak sih bismillah kabir sampai ada, ya. Iqatatu wa iqtamtu wa tawakkaltu ada ini bismillah banyak kalau nggak salah. Kita lihat dalam baca-bacaan bismillah. Yang penting kita jangan lupa baca bismillah. Terus kata Nabi dalam hadis mamin abinya bismillahirrahmanirrahim illa amara ta'ala al-kiramul katibin yaktubu fi diwanihi arba'ata mi'ati sanatin. Barang siapa yang baca bismillah satu kali akan dicatat oleh malaikatul katibin berapa 400 kebaikan. Coba bayangkan baca bismillah doang, ya. Apalagi dilakukan baca bismillah, tidak boleh, yang penting baca bismillah. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau wudu, mau ngaji, apa saja bismillah jangan lupa. Karena bismillah adalah asma Allah, ya. Kalau artinya bismillah dengan asma Allah, sifat Allah Ar-Rahman yang banyak kasih sayang terhadap mukmin dan orang non mukmin ketika di dunia. Tapi Ar-Rahim, Allah yang kasih sayang saja khusus kepada orang-orang mukmin saja. Jadi Ar-Rahman itu tidak pandang bulu dia orang mukmin atau orang kafir. Allah tetap memberikan rezeki. Itu lomanya Allah. Walaupun dia menentang, dia tidak taat, Allah akan mengasihi rezeki, mengasihi segala-galanya. Kadang-kadang lebih banyak mengasihi orang yang non mukmin daripada umat orang-orang mukmin di dalam masalah keduniaan. Kadang-kadang lebih banyak. Kenapa? Dia supaya merasa nikmat di dunia, tapi akhirat akan merasakan sakitnya. Orang mukmin nggak apa-apalah di dunia juga sakit, tapi akhirat kira-kira lebih menikmati. Karena hidup di dunia orang seperti orang di penjara, enggak enak enggak apa kok di penjara. Enak orang hidupnya seperti di penjara, enggak enak enggak apa. Ya, enak orang di penjara nah. Orang minum diatur, makan diatur, gaul diatur, ya kan, keluar diatur. Bergaul pun jangan sembarang bergaul. Umat Islam seperti itu kan, seperti di penjara kan. Di dunia makan pun harus yang halal. Kalau orang kafir apa saja. Adunya jannatul kafirin, terus wasidul mu'min wajar. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Biarin dia banyak uang juga, banyak harta di dunia, tapi akhirat merasakan. Makanya orang kafir takut mati. Kalau orang mukmin nggak takut mati. Kenapa? Bebas dari penjara. Kalau mati, alhamdulillah bebas. Nggak ada aturan. Sholat berhenti, ngaji rilen, sedekah rilen. Ya. Kalau sudah mati, minum arak oli, ninggalan kubur mah ayah anak mah di surga apa saja bebas.
ya orang wis ning dunya Mang Kiki ning akhirat mangko ning kan garap arak ke garap apa saja boleh, garap ngawayu pira boleh. Orang wis ning dunya wong mukmin mah tapi garap bebas. Makanya adunya sidnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjaranya bagi orang. Ketika orang mukmin mati ya alhamdulillah bebas. Orang udah mati orang apa? Gering, sabar. Mati ya alhamdulillah. Oh, nah beli. Sangat kepada syukuran yang mati kayak dok. Masa nyembelih domba kan ya alhamdulillah pakai kata mereka. Sebab bebas dari penjara. Ya kan? Masak-masak innalillahi. Nah, pasalnya beli domba. Artinya bukan ke sana. Jadi orang mukmin ketika meninggal dunia adalah alhamdulillah bebas dari penjara. Gitu kan? Harus bebas penjara ya syukuranlah. Kita bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Kita bebas dari penjara, masuk ke dalam lingkungan yang serba nikmat. Itulah arti dan penyebaran memperluas bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua adalah kita hidupnya dengan berkat adanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa saja ketika menyebut asma Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita untuk apa saja kita baca sesuatu apa saja, yakin barok Allah akan diberikan kebaikan untuk apa saja. Artinya sayun itu apa saja. Saya punya orang tua saya baca Bismillah, doa nggak bisa, Yasin nggak bisa, dulu Bismillah aja berapa ribuan kali kasih sama orang tua. Mohon berkah Bismillah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, nggak usah banget banyak. Ada orang yang menyembuhkan itu bukan obat, itu hanya sabab saja kok. Ya dok ya, sabab. Ada yang ke rumah pas sakit, Bismillah aja. Alhamdulillah dok, ya nggak apa-apa. Itu bukan urusan saya. Kan dokter kasih batin alhamdulillah nggak apa-apa, itu urusan Allah kok. Cuman sabab biasa aja. Semuanya ada Allah yang menyembuhkan. Kita hanya sebatas sababnya aja. Dan mudah-mudahan jadi Bismillah itu adalah luar biasa. Jadi jangan dianggap sepele ya. Kadang-kadang dianggap sepele. Jangan. Semuanya adalah memiliki keistimewaan. Bahkan semua makhluk Allah, insya Allah ketika dibacakan Bismillah dia akan merasa takut. Bismillah itu aja. Setan pun akan kabur. Apa? Bismillah. Bismillah. Atau Bismillahirrahmanirrahim itu kan. Bismillah saja sudah cukup. Kan gitu. Kalau kita mau isinya itu luar biasa, kita akan baca, dibiasakan baca Bismillah, insya Allah sudah termasuk tergolong ahli surga katanya. Menurut penjelasan pemahaman kita dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan hikmah dan keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sementara dari kami, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam nggak usah takut sama setan. Sing penting kita sering baca Bismillah, setan pun akan kabur. Itu aja. Paham ya? Baca Pak Bismillah. Pak takut sama makam, Bismillah aja. Setan di makam akan kabur gitu aja. Kok kayak ketemu setan aja. Setan itu cuma perasaan ya ada, tapi dengan Bismillah dia akan takut itulah. Udah gak usah doa-doa yang lain, terlalu lama. Saya seumur hidup tidak pernah bertemu dengan setan. Kata orang di makam situ ada, saya pulang jam 1 nggak ada. nggak pernah. Kata orang di Mencil ada, saya pulang dari Kiang jam 1 jam 2 nggak ada. Nggak pernah ketemu yang gitu-gituan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Kenapa? Karena kurang percaya. Karena ini hikmahnya sudah ada.
segitu. Apa saja yang kau baca bismillah, kata Allah, barakallah, akan dengan apa saja, sesuatu apa saja. Kenapa? Kitanya kurang percaya saja, gitu aja. Yang menyatakan bukan kepada bismillah, kepada diri kita sendiri. Kok kita tidak percaya? Coba baca, baca yang benar, baca bismillah, yang susu dia akan kabur. Kuntilanak kabur, kuntilanak juga. Apa saja. Jin juga, jin dia mau nggak mau. Kalau jin kafir, sudah jin Islam dia juga pintar baca bismillah. Itu jin sama ibadah jin mah ya, pintar baca bismillah, pintar ibadah. Nah, itulah sementara yang kami sampaikan. Pengertian bismillah, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, bulan kan zaman sekian masih pakai wong apa ya, wong sirik, terus pada jalur wong pinter istilahnya. Nah, si wong pinter kan kadang jalur mulai wong sirik itu santai di pakai juga santai. Terus waktu itu kita kan sedikit mah ada yang beneran ya, anak sih gue metode doa ya kan, beneran istilahnya. Nah, gue hukumnya bener ya Pak, orang pinter aku ya baca doanya gue nanti itu mau mati ibu ya mata lewongka ana secara dohir, ana secara dengan batin. Ya antara itu mereka yang membunuh tetap saja hukumnya membunuh, tapi dengan cara gaib gitu ya. Tetap hukumnya membunuh sampai mati ini. Jadi tetap hukumnya dia membunuh, tapi cara dengan gaib. Kan ada orang yang bisa menundukkan jin, dia suruh bunuh dia, tapi yang mati itu ada tetap Allah, tapi dia itu jalannya itu dari situ, tapi yang mematikan tetap Allah, tapi jalannya itu banyak. Ada yang di Malu Santet, ada seperti yang sudah kejadian zaman-zaman Nabi dan terdahulu lah, banyak sekali. Yaitu kalau tujuan murid tetap aja bertanggung jawab di akhirat, dia akan bertanggung jawab. Kalau dunia kan susah, tidak ada bukti kan. Kalau polisi kan nangkapnya susah, kalau itu nggak ada bukti. Tapi kalau di akhirat tetap saja ada catatan bahwa dia adalah membunuh seseorang. Jadi dia harus bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan. Itu mengasihi sama orang lain, namanya ini supaya dia mati, dia sama. Ia mengerjakan yang beri ya sama hukumnya. Contoh, kamu bunuh, bayar saya. Tetap yang nyuruh juga termasuk, yang bunuh juga dia termasuk membunuh, gitu kan? Karena itu sama, cara pakai dengan dohir yang sama, pakai yang batin juga sama. Jadi membunuh, jadi membunuh adalah hukumnya dikisos. Nggak dikisos, di akhirat ada tuntutan. Kalau dia tidak terima, ya pasti nuntut di akhirat yang dibunuhnya gitu. Jadi jangan coba-cobalah cara gitu ya. Dia akan dituntut lagi oleh Allah karena perbuatan mereka. Perbuatan itu ada yang dohir, ada yang tidak dohir. Tetap semuanya akan dihisab. Yang kemarin wa in tubdu ma fi autufu yuhasibkum. Baik yang jelas atau yang samar, yuhasibkum, bila semuanya akan dihisab, tidak akan yang terlewat. Ya, jadi pasti bisa. Mereka doa-doa apa ya? Mereka bisa Gusti Allah ngizini si wong pinter kowe materi kok bisa? Ya bisa saja. Allah itu apa maunya, dia maunya akan turuti. Sebab yang bertanggung jawab dia sendiri kok. Allah itu seperti itu, dia apapun, karena dia yang dengan itu kadang-kadang tidak kepada Allah bersekongkol dengan jin.
doanya. Kadang dia bersekongkol dengan jin, dia minta bantuan sama jin atau dengan iblis, ya. Sebab iblis dulunya adalah al-wali, at-taqi. Bisa. Karena kan dia itu seorang ahli ibadah, maka dia mampu punya keistimewaan. Karena dia punya kehebatan, ya mungkin Allah pun punya kehebatan. Tapi itu pun harus pasti Allah pun yang menentukan. Ada kalanya dia harus matinya sama santet, tidak pasti. Tapi itu tentuan Allah saja. Kalau kodok tidak bisa dirubah, tapi kalau takdir bisa dirubah. Itulah. Kalau kodok nggak bisa. Kadang itu ada yang doa, ada lagi kadang-kadang tidak doa. Ia bersekongkol dengan makhluk jin. Jinnya jin kafir, maka dia bersekongkol, dia berusaha untuk menyapa seseorang dan Allah turuti saja. Tapi yang bertanggung jawab tetap dia. Itu. Mau nggak Allah nggak merusak. Kun tidurnya bimasita. Hiduplah kalian apa kemauanmu saja. Allah akan ikuti. Mau benar, buat saya Allah akan ikuti saja. Karena yang akan mengurus kok masing-masing kok. Tidak Allah tidak. Walaupun orang di mana wong cita bener kabeh, Allah tidak merasa beruntung. Orang Allah tidak rugi kok. Yang rugi adalah bukan Allah, manusia sendiri. Nah, maka Allah itu mengikuti apa kehendak manusia saja. Mau benar silakan. Allah cuma berjalan wahadainahu nazdain, benar atau salah, jujur atau enggak jujur, iman atau tidak, terserah, tinggal pilih. Itu Allah memberikan jalan dua, tapi Allah tetap mengabulkan. Mau doa yang jelek, mau doa yang tidak, yang bagus. Kenapa? Resikonya dia sendiri yang akan mengakibat, menerima akibatnya. Itu Allah mah enggak menghalang-halang, terserah, ya terserah saja. Makanya kata Allah, kun pidunya bimasita, hiduplah kamu dia sekarapmu, garap benar, garap sebut teman. Itu ada bahasa seperti itu. Ya, ini secara amaliyah. Tapi kalau secara imaniyah, ya enggak gitu. Allah sudah menentukan di zaman azalinya gitu. Tapi secara amaliyah terserah. Tapi kalau imaniyah kembali kepada Allah. Tapi secara amaliyah ya enggak seperti itu, karena ada iman, ada nafsu, ada akal gitu loh. Tapi kalau secara imaniyah Allah yang menentukan, tapi secara amaliyah nafsu dan akal yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi kalau manusia ikuti nafsu, cilaka. Ya, itulah. Awas. Ya, aja salah paham apa aja salah paham. Sebab wongka kadang-kadang bersekongkol karo makhluk halus. Waalaikumsalam. Enak. Apa? Asma aran. Lapan Allah konon, ya, lapan Allah, tulisan. Terus dijawab ya, Tidak pengaruh. Tulisan itu enggak pengaruh. Sebab tulisan tidak mempengaruhi apa-apa. Ya, tulisan Allah apa mana? Allah enggak pengaruh apa-apa. Tulisan dalam pakaian. Allah itu di sana, yang harus Allah itu dalam hati saya. Gitu. Walaupun hati saya nggak lupa doh, ya nggak ada apa-apanya ini mah. Ya, tidak apa-apa. Ya itu mah ada sebagian seperti besel ya, seperti ajimat pakai 1 kali 2 kali. Tetap saja ketika hati kita perbuatan kita tidak baik, tetap aja nggak ada apa-apa. Akan dilemahkan oleh Allah. Jadi nantinya lapan Allah itu bukan untuk kebaikan, untuk melaksanakan kejahatan. Takutnya seperti itu. Makanya lapan Allah, kalimat Allah saja tulisan di pakaian belum tentu itu akan menjamin menjadi orang yang hebat.
Kalau hanya tulisan saja, Allah itu tidak membutuhkan tulisan saja. Yang penting hati kita ingat kepada Allah gitu. Tulisan oke, tapi hati kitanya yang selalu ingat kepada Allah. Walaupun kita kelambine lapan Allah, hatinya nggak ingat ya nggak apa-apa. Pernah ya, saya duduk bersama jaksa di depan, mau ke Nanggarang. Di sana ada Kerry, kenceng, spion tabrakon, duel. Kerry mah hancur, punya jaksa mah pelecet-pelecetan. Itu bukan, walaupun lapan Allah tidak, karena yang menyetir mungkin ingat terus pada Allah gitu. Allah. Nah ini kehebatan, bukan tulisan tapi manusianya. Seperti ini gambar Allah kan banyak kan tulisan ya, tulisan ada Allah. Itu enggak hanya itunya saja, tapi harus diperdalam, diyakini oleh kita sendiri. Seperti kita baca Yasin, kalau kita yakin nggak ada apa-apanya, sama. Itu tolak ukurnya dalam diri kita sendiri gitu loh. Ya, kalau kita punya besar, kitanya harus kepada Allah, semuanya pasrah pada Allah, kitanya terus bacaan, ya insya Allah akan dihindari daripada malapetaka gitu. Bukan tulisannya. Kok tulisannya kayak kue jokonya hebat, bukan kayak kue kabel. Ini jadi lemah. Padahal seperti kita sholat melihat Allah itu tulisan, itu bukan termasuk khusyuk, bukan itu, tapi dalam hati. Nantinya kalau yakin Allah itu seperti itu, nah ini itu berbahaya. Bukan itu mah lapan Allah yang harus, bukan itu ya, tapi dalam hati kita Allah, bukan lapannya tapi hatinya Allah. Itu namanya adalah kita hidup. Disitulah keistimewaan manusia. Kalau kita bismillah sholat memandang Allah, nah ini berbahaya, bukan termasuk khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim, Allah enggak seperti itu. Yang seharus kita khusyuk itu bukan pandangan, tapi hatinya kita sering kepada Allah, bukan mata, hatinya. Maka mata harus ke bawah ketika sholat, tapi hati harus ingat Allah. Kita boleh berbicara, ngobrol bersepeda, tapi tetap hati mah harus belajar Allah gitu. Nah itu kan termasuk ya kurang adab itu mah. Bahkan masuk WC kan harus dibuka. Adab dalam tulisan Al-Quran. Apa nggak boleh? Namanya ada Al-Quran dalam satu lembar saja. Kita nggak punya wudhu, niatnya ambil Quran, itu termasuk tidak boleh. Harusnya kita mengambil kertas. Nawaitunya mengambil kertas saja. Jangan mengambil Al-Quran. Seperti situ ada kata la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kita megang mushaf jika kita tidak suci daripada hadas. Makanya kalau ngambil Quran nggak punya wudhu, tujuan kita mengambil buku saja, ngangkat buku. Nawaitunya mengangkat buku, bukan Quran. Gitu. Jadi gitu aja. Kalau kita baca Quran berbahaya. Seperti Quran di HP, bawa ngising. Itu bagaimana hukumnya? Ya. Makanya ini berbahaya. Niatnya bukan baca Quran, bawa HP aja. Kalau kita ini Quran, ada Qurannya, nah ini berbahaya. Kentut masuk WC sambil gini. Seperti AKP ada Al-Qurannya, sementara tulisannya ya. Makanya jangan kita bawa Quran tapi bawa HP nawaitunya. Itu cara ngelahnya gitu. Teori dalam namanya kita dagang Quran, jualan Quran, enggak jualan Quran, jualan buku. Nawa itu jualan buku. Kenapa? Karena takutnya tidak punya duit ngambil Quran. Berapa ini Quran, Pak? Niatnya ngambil buku aja, bukan Quran, ngambil buku, bukan mushaf. Itu cara kita merubah dalam tata cara kita mengambil Quran. Seperti itu caranya. Jangan sampai kita baca Quran seperti masuk WC. Kita punya hadas besar. Jangan baca Quran, nggak boleh, kan haram.
Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Walaupun kita nggak punya wudhu, walaupun yang hafal nggak boleh, nggak baca nggak boleh. Karena punya hadas besar. Kecuali kita sudah suci boleh. Kalau nggak punya wudhu boleh. Tapi kalau punya hadas besar haram baca Quran, walaupun kita hafal. Itu haram. Kan ada dalam Sapina ya yang diharamkan baca Quran junub, yang diharamkan junub itu anu. Nah itu kan banyak. Masuk ke masjid yang head nggak boleh, yang junub nggak boleh di masjid. Nah itu kecuali tidak punya wudhu boleh, itu mah punya hadas kecil. Nah itu tata cara belajar ilmu fikih dulu ya. Renang berarti ya bukan masalah tulisan ya. Nanti begini, takutnya salah paham. Berarti ini yang menyalahkan saya. bukan Allah tapi tulisan. Nah, ini nanti lain lagi ceritanya kalau begitu mah. Punya keyakinan bahwa ini bisa makan saya. Nah ini yang berbahaya. Jadi ada unsur sekutu musyrik sedikit. Seperti kalau nggak punya ini saya bisa mati dong. Tapi kalau nggak punya Allah, nah gitu kan? Apa sih? Ini ada tulisan Muhammad Rasulullah bisa nyelamatkan kita. Nah bukan ini, bukan. Salah itu. Nantinya punya keyakinan bahwa pakaianlah yang bisa nyelamatkan kita, tulisan. Artinya kepada Allah hakikatnya nggak percaya, coba tulisannya aja. Nah ini masih bisa dikatakan tidak benar menurut akidah, salah pemahaman gitu ya. Nggak usah. Ya. Lalu wong sekali kan orang nikah. Jadi Wong adik kakak sekali kan. Saudara orang nikah. orang apa? Orang lihat. Orang nikah. Adapun yang tidak boleh nikah itu, yang darah itu tidak boleh cerai. Ketika dia mau dicerai, keluar darah tidak boleh. Maksudnya Oh nikah di kakak bukan dah. Oh kan bukan dah. Oli lagi gua darah. Kakak adik orang oli. Contoh orang adik ya. Pamane dua Rabi Zainab, adine Fatimah. Zainab dikawin, Fatimah orang oli. Tete Adi dikawin lanang ji orang oli. Tidak boleh dalam Al-Quran. Oh, lamunan pamane Kiki dua anak loro pamane Fatimah karo Zainab. Tete Adi dikawin kenang si Burhan KB orang oli. Kecuali tete mati turun ranjang oli. Kalau dua-duanya tidak boleh. Apa itu mah belum ada orang. Maka itu mah belum ada orang, maka tidak boleh diberat, tapi disilang. Si Iklimah dengan si Habil, si siapa Labuda dengan si Kobil, ya kan? Si Habil mengawin harus dengan si Iklimah, si Kobil ngawin dengan Labuda. Sementara sing gelis kan sing bareng karo si Kobil, sing paling tua. Dari situ sampai terjadi pembunuhan. Karena pengennya si Kobil sing dikawin kenang nyong, sing bareng metune karo nyong, sing tua. Sementara aturan agama tidak boleh, harus disilang. Waktu zaman Nabi Adam, ibu dia mah bapak dengan siji ya anak karo dia disilang sebab kembar-kembar. Ibu Hawa pertama lahir anu Kobil karo Iklimah. Nah itu si Habil karo Labuda. Maka ketika nikah harus disilang. Karena si Kobil menentang, akhirnya si Kobil membunuh adine si Habil. Diusir Nabi Adam maring Yaman. Waktu semono dia nyembahnya maring apa? Maring geni. Hancur si Kobil waktu zaman Nabi Nuh. Anak putihnya Kobil hancur kabeh. Itu maksa. Makanya si Kobil adalah orang terkutuk walaupun akan Nabi Adam pertama. berarti
pernikahan saudara Pak haram hukum ya? Haram. Lagi zaman sekian. Apa dalam akun kan berangsur. Ada yang dinasihat terus tidak akan sama. Lamun sekian mah tidak boleh. Seperti satu nasab nggak boleh. Lamunan pamane gambarnya ya. Kiki dua adi wadon. Nah, anaknya Kiki ngawin karo anaknya adine oli. Sebab beda udu hak wali. Da adine Kiki mah wadon. Isi anak ya. Pamane anak Kiki ngawin anaknya adik Kiki oli tunggal putu bukan satu darah sebab bapaknya wong sejen masih ada seperti itu di Jungklang masih ada kayak gimana apa nang apa mau kesana ayo wis jadi lamun apa maning kakak adik ya lamun kakak adik senajan wong sejen tapi teteh kalau dikawin oroli haram kecuali teteh mati udah lamunan ngawin biange pamane ke ya anak hukum biange dikawin mati ngawin anake pamane anake biange tapi like udah anake dewek oli tapi lamun ngawin anake mah tinggal dia oroli dah kayak bagian mertua tetap hukumnya orang tua perbedaannya kayak kue lamun ngawin biange ke pamane nang patona dikawin dua anak siapa salamahnya anaknya wong sejen lain biange beranda kah biange mati demening anaknya salamah oli dan anaknya batur tapi syaratnya mati dingin nah tapi beda maning lamun anaknya si salamah dikawin nah mati demening biange oroli gema sebab hukumnya wong tua mertua mah beda kan nah aja kewas aja bukan gema jadi singaran yang muhrim itu seperti itu tapi kayak mau Kiki dua adi pamane wadon Kiki dua anak lanang adine dua anak wadon dikawinakan oli sebab waline bapane wong sejen duduk sanasab tapi lamun lanang pada bayar lanang oroli Kiki dua adi pamane si Suha dua anak wadon oroli dikawinakan da saturunan satu darah kayak oroli anaknya kayak gue si oli mah temen yang anak kayak teteh tuh gitu. Jadi, dalam hukum pernikahan bab nikah ya bukan mau wong lagi head ora sing ora lima lamun lagi head ditolak ora oli sekali bis bersih beda kawin oli kawin mah lakaturan lamun dicerai ora oli nunggu ono beda ya nawas dia kan air sing wong tua dingin maring anak oli sing anak dia maring tua oli perbedaan jadi lamun garap kawin biangnya dingin demen anaknya kan biangnya dingin kawin kira kena kabeh is si anak ayo tenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang apa? Mau bahasa kita ya. Pernah berhubung jadi Al-Quran kan dirangkum Bismillah terus Bismillah dirangkum berubah maksudnya apa? Jadi kayak kemahannya sebatas kayak kehebatan ya seperti Al-Quran aneh surat Fatihah diguduk nane kono kayak maca Fatihah pada kalau sekolah ke mas seperti kehebatan Fatihah dikumpulkan Bismillah nah membaca Bismillah pada baik kalau maca Fatihah lamun maca Fatihah pada baca Quran berarti kan kalau maca pada kalau maca Bismillah pada Fatihah lamun macane bene Bismillah berarti pada kalau maca Quran bibu pada kalau baca Quran keutamaan kemah jadi lamunan maca Fatihah berarti ganjarannya pada maca satu Quran sebab
Fatihah adalah disebutnya umul kitab. Nah, pertama sih pembukaan ya arane surat Al-Fatihah. Nah, bismillah Fatihah ada 8 bismillah. Dengan pembaca wispada kayak maca Fatihah, berarti wispada baca bahasa Quran. Ning bismillah di kurun 8 beda 8 bismillah. Kalau baca bi berarti pada kalau maca sakurat itu keutamaan. Bismillah, baca bismillah kan berarti baca Quran sebab semuanya adalah asma Allah Quran kayak gue. Ning kehebatan aneh. Apa? Ya itu kan ya sih mah hanya sebatas padilah. Padilah itu aja sampai tergoda nih padilah. Hari ganjaran mah nang aja dianggap itu menjadikan satu keistimewaan. Hari ganjaran mah seperti kayak awu nempel ning watu sing limit. Begitu anu ya lamun nyong ego ya hilang ganjaran deh. Sebab kalau dalam kema adalah kanggo apa? Kanggo memberikan semangat. Semangat. Tapi kita bukan untuk mencari semangat tapi mencari kebenaran. Gitu. Apakah iya hebat kalau maca kultum pada kalau baca Quran kul hubaiah ya hebat orang apa hebat maca Quran. Kema pahalane kono kema kenyataannya baca Al-Qur'an. Nah itu sih penting baca Al-Qur'an. Jadi kema kanggo memberikan kesemangatan bagi wong sing ora bisa maca Quran. Wis lah kul hubaiah tulung badan pada gaya kalau maca Quran. Orang bisa Fatihah bae pada kalau maca Quran. Kanggo memberikan semangat bagi orang yang belajar. Apa sih arane memberi apa? Spirit. aja nyong mah orang bisa bapak. Nah aja bahasa lah nyong mah aja semangat. Nah itu. Sementara kan akeh jadi dokter masih kan belajar kau tua-tua ya dok. Ini belajar kapan bener wis 10 hube terus baren. Kanggo semangat aja sampai putus asa. Nah, kira aku wong nom kayak aku ya orang bisa lah. Harus berusaha, harus bisa baca. Nah, itu orang kebluk kok pada akhirnya. Itu pahalanya doang, pahalanya sama. Renang, bis. Cukup ya. Nah, cukup. Ya mudah-mudahan apabila ada yang kurang jelas mohon maaf ya, karena mungkin manusia punya kekurangan, banyak kekurangan, punya kelebihan tapi banyak kekurangan ya. Lebih setitik kurangnya akeh dong. Lebih paling tapi kurangnya mosong lebih ya, cuman kolilun sedikit tapi kekurangnya sebanyak. Apabila kurang jelas insya Allah bisa diperjelas, dan apabila ada kata-kata yang kurang jelas semoga anak-anak semua bisa memaklumi. Rupanya dari meja panjang lebar akhirul kalam dari karobana la tusikulibana ba'da id haditana wa hablana min ladunka rabbana innaka antal wahhab Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi da'un. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi da'un. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi da'un. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.